merasa diri kita yang paling buruk. Jangan pernah merasa diri kita yang paling susah di dunia ini. Masih banyak orang lain yang lebih susah daripada kita. Harus bersyukur. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Kemanapun kita pergi, rasanya keluarga akan selalu ada di hati. Apapun kondisi kita pasti akan terus berjuang demi keluarga. Kawan kami, Gea dan Heru menemui gadis remaja hebat asal Surabaya, Jawa Timur, Cynthia, yang berjuang demi penghidupan keluarga, terlebih untuk ayahnya yang terbaring lemah. Setiap manusia tidak bisa memilih terlahir dengan kondisi seperti apa dan berada di keluarga mana. Namun ketika terlahir di dunia, setiap manusia memiliki harapan dan kesempatan yang sama. Ya, kata-kata itu selalu terngiang-ngiang di kepala Cynthia. Di tengah keterbatasan fisiknya, ia percaya Tuhan memberikan anugerah terbaik untuk setiap insan manusia. Cynthia Afrianti, remaja berusia 17 tahun ini bukan remaja biasa. Ia adalah penyandang disabilitas cerebral palsy. Ia didiagnosa penyakit ini sejak lahir. Perkembangan motorik kakinya terhambat dan lemah, sehingga saat ini ia tidak bisa menggunakan kedua kakinya. Menyerah tak dipungkiri pernah terlintas di benaknya. Namun, langsung ditepisnya pikiran itu. Keterbatasan yang dialaminya justru ia pandang sebagai sebuah perjuangan yang ia yakini bisa dilewati. Di tengah kondisinya, Cynthia masih bisa berjuang untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Apalagi kini, ayahnya juga sakit keras dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Kondisi yang Cynthia alami sekarang ini sebenarnya awal mula ceritanya itu kayak gimana sih? Awalnya itu pas ibu ngandung aku umur 6 bulan, ibu pendarahan, dan memang harus segera disesar untuk nyelamatin ibu. Jadi dulu itu otakku rusak, otak bagian kaki. Jadi pengaruhnya ya ke sekarang ini. Selain Cynthia juga kondisinya seperti ini, kemudian ayah juga sakit ya? Iya. Kalau ayah kenapa itu? Ayah terkena kanker nasofaring. Katanya sih untuk saat ini kondisinya udah benar-benar udah nggak bisa, istilahnya apa ya, hanya bisa berharap keajaiban Tuhan. Sejak ayahnya sakit pada tahun 2019, sang kepala keluarga tidak bisa mencari nafkah. Ibunya saat itu hanya bekerja serabutan. Ia pun terketuk hati untuk membantu perekonomian keluarga. Sekalipun ia memiliki 2 saudara, kakak laki-lakinya sudah berkeluarga, tinggal terpisah dan jarang berkomunikasi. Sementara sang adik masih duduk di bangku sekolah dasar yang juga butuh banyak biaya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sang ibu juga membuat dan menjadi reseller rempeyek. Cynthia dan adiknya juga turut membantu, seperti proses pengemasan dan pemasaran ke beberapa relasinya. 1 kantong plastik peyek kacang atau teri dihargai
Rp3.000. Bahkan, Cynthia sempat mencoba berjualan di jalanan sekitar rumah sakit tempatnya berobat. Video perjuangan remaja ini pun sempat viral di media sosial. Berjalan dengan merangkak dan mengalungkan peyek di lehernya. Ia menjajakan peyek buatan ibunya. Ia tidak pernah malu dengan kondisinya. Baginya, ia jauh lebih malu jika tidak bisa berbuat apa-apa untuk keluarganya. Sayang, kurang dari sebulan ia berjualan di luar rumah, kondisi ayahnya yang kian menurun dan ibunya yang harus bekerja membuatnya tidak bisa meninggalkan rumah. Namun, ia tetap membantu menitipkan dagangan ibunya ke warung-warung dekat rumahnya. Ruang gerak Cynthia semakin terbatas sejak ayahnya sakit, termasuk dalam pendidikannya. Terakhir, Cynthia mendapatkan ijazah SMP di sebuah sekolah formal. Pada jenjang lanjutan, Cynthia terpaksa melanjutkan pendidikan program paket C. Sekolah yang ia jalani secara online setahun terakhir ini sambil merawat sang ayah. Cynthia berarti sekarang ini kegiatannya pakai C ya kalau belajar ya? Iya. Itu kayak gimana tuh? Ya absen setiap hari Senin sampai Jumat. Kalau ada tugas yang harus dikerjain, lihat materi di Google Classroom. Ada materi yang dikirim? Ada. Setiap hari ya? Ada. Oke, kamu cita-citanya pengen jadi apa sih? Kalau aku tertarik dengan dokter, cuman ya tertarik dengan hukum juga sih. Nggak ada IPPS, sudah diganti sama pemerintah. Di mata keluarga, sosok Cynthia adalah sosok yang suka membantu dan ceria. Semangatnya itulah yang membuat ibunya menjadi sekuat seperti saat ini hingga bisa mencari nafkah menghidupi keluarga. Dengan kondisi Bapak Iya. yang sebelumnya kerja, Iya. kemudian sakit, Iya. dan tentunya pasti butuh biaya. Iya, Kemudian Cynthia juga butuh pengobatan. iya, Cukup Ibu? iya nggak cukup. Ya nggak cukup, kita ya kadang ya dulu sering disuruh orang nyetrika baju orang. Dari sana ke sini, kadang ada orang punya hajatan kita disuruh ya masak nasi, kora-kora atau apa gitu. Apapun Ibu lakukan. Iya, iya. Apa yang ada di benak Ibu sekarang? Apa yang Ibu pikir? Ya, yang udah di benakku ya semoga kehidupanku bisa berubah. Dan Cynthia ya bisa berjalan. Walau kadang itu kan untuk kemungkinannya kan kecil, tapi kita tetap berjuang baik. Sama seperti remaja seusianya, Cynthia ingin merasakan bepergian keluar rumah. Kepada tim CNN Indonesia, Cynthia menyampaikan keinginannya yang sederhana, yaitu melihat salah satu taman kota di Surabaya. Kami pun berupaya mewujudkan keinginan Cynthia. Raut kegembiraan di wajahnya pun terpancar. Gimana? Ngelihat situasi baru, kamu gimana nih? Excited, Excited banget ya. seneng juga karena kan udah lama nggak lihat kota Surabaya ya dengan taman bungkulnya yang cantik ini. Aktivitasmu selain di rumah jaga orang tua, itu apa? Iya. Kalau jualan peyek sih aku Ayo ya, mau stop dulu sementara karena kondisinya lagi nggak mungkin gitu Mbak. Karena ayah kan kondisinya udah justru dia yang membutuhkan perhatian lebih. Kaki Cynthia memang tidak bisa melangkah,
Namun mata hatinya tidak tertutup. Sosok Cynthia menggambarkan sosok anak yang tak pernah lelah dan terus berjuang untuk sembuh demi keluarganya. Waktu dia datang dulu itu kontrol duduknya buruk. Jadi dia kemampuan untuk duduknya itu masih belum bagus. Sekarang dia sudah baik, kan jadi sudah duduk dengan tegak ya, dengan baik. Juga ada kekakuan di beberapa otot ya yang dulu dibandingkan sekarang sudah berkurang. Usaha tidak mengkhianati hasil. Itulah kata-kata yang cocok menggambarkan sosok Cynthia. Secara medis, untuk sembuh 100% mungkin sulit. Namun kegigihan Cynthia untuk terus berobat, nyatanya perlahan mulai menghasilkan buah yang manis. Menurut dokter yang menangani Cynthia, kondisi yang dialaminya secara medis dinamai spastik diplegia cerebral palsy. Kondisi ini membuat otot gerak anggota bawah menjadi kaku. Namun hal ini tidak memengaruhi kecerdasan otak dan anggota gerak bagian atas. Cynthia masuk di CP diplegia spastik. Nah, dan CP ini keparahannya juga bermacam-macam, ya. Tidak semua CP kecerdasannya terganggu. Ada yang kecerdasannya tetap normal, ya. Contohnya Cynthia, kan dia kecerdasannya tetap baik, bicara juga tetap baik. Anggota gerak atas dia juga baik, yang bawah yang terganggu. Nah, untuk anak-anak seperti ini itu ya belajar kan masih bisa, sekolah insya Allah bisa, dan juga nantinya mencari nafkah ya, berkarir juga tentunya juga bisa. Setahun lalu, Cynthia mulai memberanikan diri untuk melakukan pengobatan. Alasannya baru mulai pengobatan saat itu karena ia takut membebani ibunya. Apalagi ia masih punya tanggung jawab untuk merawat ayahnya. Namun setelah yakin dan mengetahui pengobatannya dijamin oleh pemerintah, akhirnya ia mulai menjalani pengobatan. Dalam 1 minggu, ia menjalani terapi sebanyak 2 kali di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Bukan tanpa tantangan tentunya. Awalnya setiap kali pengobatan, ia didampingi ibunya. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, Cynthia terpaksa harus menjalani pengobatan sendiri. Tak dapat dipungkiri, pertolongan dari tangan-tangan Tuhan kerap menghampirinya. Kala itu ia ditawari untuk menggunakan ambulans secara gratis untuk mengantarnya setiap kali menjalani terapi di rumah sakit. Dalam sekali terapi, ia bisa menghabiskan waktu seharian. Artinya, ketika ia menjalani pengobatan, ibunya akan mengambil libur untuk menjaga sang ayah di rumah. Semangatnya untuk sembuh begitu kuat, sekalipun harus melalui proses yang kadang melelahkan dan menyakitkan. Perubahan yang tadinya secara medis dianggap mustahil, kini tampak membuahkan hasil. Tadi habis latihan? Iya, Berapa kali lewat nih di paralel? kurang lebih 5 kali, Mbak. 5 kali? Iya, Ada perubahan nggak dulu waktu dari pertama sampai sekarang? ada sih, Mbak. Lebih kuat aja jalan jauh sekarang, lumayan.
usaha kamu untuk sembuh, Cynthia, untuk bisa beraktivitas normal? Sejauh ini apa aja yang sudah kamu lakukan? Iya. Terus latihan di rumah, apa yang diajarin di sini diulang. Berdoa nomor 1. Semangat. Iya, semangat. Support dari tenaga medis di sini juga berarti. Iya, baik-baik di sini, semua baik-baik. Apa yang ada di benak kamu sekarang sampai Yang di benak saya adalah gimana pun hasilnya nanti, aku akan terima dengan lapang dada. Yang penting aku udah berusaha sampai sini sendirian, ngelakuin dengan yang terbaik, dengan maksimal. semangat sembuh? Iya. Begitu. Senyumnya tak pernah pudar, sekalipun kadang hatinya sakit dan menjerit. Namun Cynthia memilih untuk bersyukur. Beban di pundaknya mungkin berat. Berjuang untuk sembuh, berjuang melawan stigma, dan berjuang untuk menjadi penguat keluarga. Namun, dari sosok Cynthia Afriyanti, kita semua bisa belajar bahwa keterbatasan tidak menghalangi untuk terus bermimpi. Cynthia mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan bisa dilakukan dengan cara sederhana dan dengan orang terdekat sekalipun, yakni untuk keluarga. Kisah selanjutnya adalah pejuang keluarga lain yang tak pernah berhenti menyerah meski di usia senja. Kita sekarang posisi ada di Desa Sukamaju ya, Kabupaten Tasikmalaya, di mana kita akan menemui salah satu sosok inspiratif, Kakek Abbas, tukang pati-paci yang tinggal di Jakarta karena menyewa sebenarnya, dan ini adalah rumah tinggalnya. Jadi sebenarnya donasi dari Sahabat Baik itu sudah sampai ke Kakek Abbas ya? Ya, alhamdulillah semuanya sudah tersalurkan dengan sempurna, sekitar 30.100.000. Oke, dan kita sekarang mau lihat apa saja sih donasi berbuat baik yang sudah diterima oleh Kakek Abbas dan dimanfaatkan untuk apa saja gitu ya, Kak Tia. Abbas Hidayat lahir 84 tahun lalu di Tasikmalaya. Namun sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk mengadu nasib di Jakarta. Kamar sempit berukuran 2,5 kali 2 meter yang terletak di Mampang Perapatan inilah satu-satunya tempat berlindung. Hari-harinya dilalui dengan menjadi tukang patri panci, sebuah pekerjaan yang mungkin makin usang dimakan zaman. Keahliannya mematri didapat dari pekerjaan pertamanya saat datang ke Jakarta
tahun 1967 lalu, yakni mengerjakan talang atap rumah seng. Namun lama-kelamaan, atap seng sudah mulai ditinggalkan orang. Abbas pun berpindah mematri perabotan rumah tangga. Sejak awal tahun 2000-an, para ibu rumah tangga dan pemilik warung mulai meninggalkan kompor minyak tanah dan beralih ke kompor gas. Sejak itulah, Abbas kehilangan banyak pelanggan. Sekali mematri, Abbas biasanya tidak mematok harga. Kadang ia diupah 10 atau 20 ribu rupiah, tergantung besarnya lubang yang ditambal. Keuntungan dari mematri dipakai Abbas untuk kebutuhan makan sehari-hari dan juga membayar uang sewa rumah sebesar Rp350.000 per bulan. Jika masih ada sisa, ia kirimkan untuk istri dan anak-anaknya di Tasikmalaya. Namun, tubuh renta Abbas tak bisa lagi dibohongi. Ia tak bisa berlama-lama di jalanan. Sebelah matanya juga sudah lama pudar dan hanya mengandalkan mata kanan untuk melihat dan beraktivitas. Hari bapak mah tadinya sakit ini pinggang, jatuh dari pohonan. Bapak mah lagi nggak punya kayu bakar waktu itu. Ya terpaksa naik, jatuh jam 2. Tadinya cuma mau mangkas doang gitu. Ntar bapaknya ntar besok pagi lagi gitu. Cuman waktu naik jam 2 jatuh. Ingat-ingat maghrib, jauh lagi. Kalau kondisi matanya Bapak katanya seperti Oh ini kondisi Bapak yang ini, tapi yang sebelah ini kena itu, kena ranting bambu. Waktu Inderlah gitu kan, nyegat-nyegat gerombolan di hutan gitu. Malah ada yang ikut sama kita kan dari batalion 302 Kopral Sakri dan Kopral Syukur sama Kopral Romli. itu sama sekali nggak kelihatan? Ini cuman remeng-remeng. Ya kalau ini ya mungkin udah lamur gitu. Kisah Abbas telah ditayangkan akhir tahun 2022 lalu dan menginspirasi sahabat baik untuk turut berbagi melalui platform perbuatbaik.id. Tim Berbuat Baik pun berkesempatan untuk menemuinya di kampung halaman di Desa Sukamaju, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak menerima manfaat dari sahabat baik, hidup Abbas kini sedikit berubah. Sebagian hasil donasi telah dimanfaatkan Abbas untuk membuka warung kecil-kecilan di teras rumahnya. Kenapa kok kepikirannya buka warung? Ya kan supaya jangan sampai uang yang dikasih sama kakek jangan sampai habis gitu. Jadi kita itu jalanin gitu. Kalau dibikin usaha kan nanti ada Ya ada keuntungannya bisnisnya besar gitu ya. baru gitu. Juga kan di usia tua ini tuh pengennya kita usahanya tuh lebih ke keluarga dan nggak lagi keliling untuk jualan dan lain-lain ya Bah ya, karena memang Abah juga sudah lansia, jadi pengennya tuh kita memang bukan usaha buat Abah biar Abah bisa di rumah terus istirahat, jadi biar nanti keluarganya yang menjalankan gitu ya Bah ya. Amin. Selain warung, donasi yang telah diterima Abbas juga digunakan untuk modal membuat usaha kue pangsit bagi anak ke-7 Abbas. Awalnya, anak Abbas bekerja sebagai karyawan di perusahaan di Tangerang. Kini, modal digunakan agar lebih bisa mandiri dan menambah penghasilan keluarga. Setiap satu bungkus kue pangsit dihargai Rp1.000. Kue-kue ini dititipkan di beberapa warung. Dalam seminggu, anak Abbas bisa menjual lebih dari 150 bungkus. Abbas menyadari
bahwa meski telah usia lanjut, kebutuhan hidupnya dan istri serta anak dan cucunya masih banyak yang harus dipenuhi. Untuk itu, memanfaatkan donasi sebagai modal membuka ladang usaha baru menjadi strategi untuk bertahan hidup di sisa usia. Terlebih istri Abbas, Oci, yang berusia hampir 70 tahun menderita sakit rematik 2 tahun terakhir hingga tak bisa berjalan. Beruntung, 2 bulan terakhir Oci sudah bisa kembali berjalan dan beraktivitas. Meski tertatih, Oci masih harus rutin berobat ke klinik agar penyakitnya mereda. Kakek Abbas, ini Siap. kita dari berbuat baik sudah menyerahkan seluruhnya ya Kek ya, sekitar Alhamdulillah. 30 juta 100.000. Nah Kakek, selanjutnya harapannya apa nih untuk keluarga? Harapannya mudah-mudahan nenek cepat diangkat penyakitnya, disehatkan lagi, dan anak-anak soleh-solehah paling berbakti kepada kedua orang tua. Tenaga di tubuh Abbas memang boleh semakin berkurang, namun semangatnya tak pernah surut. Abbas adalah gambaran kepala keluarga sejati yang tak mau berpangku tangan. Kepada orang seperti Abbas, rezeki akan selalu datang, tak selalu berupa materi, namun ketentraman di tengah keluarga.